Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan menikmati berkat Tuhan melalui sarapan pada pagi hari ini yang akan menguatkan tubuh rohani kita dalam kita menyongsong menghadapi seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, apalagi hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan memberikan judul renungan firman pagi hari ini adalah jangan hanya sekedar nostalgia. Jangan hanya sekedar nostalgia. Apa itu nostalgia, saudara? Kita tahu bersama nostalgia adalah mencoba untuk mengingat, mengenang kembali peristiwa kejadian di masa lampau yang sudah tidak terjadi hari ini, yang sudah tidak lagi dirasakan, yang sudah tidak lagi dialami. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentu di Alkitab memang tidak tertulis ada kata nostalgia, tetapi kita akan melihat satu firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Nanti kita akan baca dalam Yeremia pasalnya yang kedua. Tetapi seperti judul firman Tuhan, judul renungan pagi hari ini, jangan hanya sekedar nostalgia. Sekali lagi bahwa nostalgia adalah hanya tindakan mengenang masa lalu, mengenang kejadian-kejadian pada waktu itu karena sudah tidak lagi terjadi. Nah, ada satu harapan dalam setiap kehidupan kita bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar sebuah nostalgia masa lalu, tetapi kita rindu itu terus kita bangun sampai sekarang ini. Istilah-istilah anak-anak muda sekarang ini, jangan sekedar jatuh cinta, tetapi bangun cinta. Karena jatuh cinta itu satu kali, tetapi membangun cinta itu setiap hari. Dan begitu pula kehidupan percintaan kita dengan Tuhan seharusnya. Bahwa kalau jatuh cinta cukup sekali, tetapi mari kita bangun cinta setiap hari dengan Tuhan. Mari kita langsung saja buka di Yeremia pasalnya yang kedua. Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Aku di sini tentu Tuhan. Teringat kepada kasihmu, kasihnya orang-orang Israel pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan bernostalgia. Tuhan mengingat, mengenang cinta, kasih yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada masa muda, pada masa ketika mereka menjadi pengantin, ketika Tuhan dengan Israel menjadi pengantin. Kita tahu bahwa kita adalah gambaran mempelai wanita. Gereja Tuhan adalah gambaran mempelai wanita, sedangkan Tuhan adalah mempelai laki-laki kita. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan mencoba mengenang, mengingat kasih cinta yang timbul dari mempelai wanita, dari pengantin orang-orang Israel kepada Tuhan pada waktu awal-awal, yaitu pada waktu mereka masih ada di padang gurun. Bagaimana mereka mencintai, bagaimana mereka mengikut Tuhan dengan segenap hati mereka. Tetapi tentu seperti judul renungan firman Tuhan tadi, di sini mengapa Tuhan bernostalgia? Mengapa Tuhan bernostalgia? Karena itu hanya tinggal kenangan. Dan itu tidak dimiliki lagi oleh orang-orang Israel pada waktu firman Tuhan ini disampaikan. Jadi bagaimana kisah cinta antara orang-orang Israel dengan Tuhan pada waktu itu hanya sekedar tinggal sebuah kenangan. Dan tidak ada lagi, tidak dibangun lagi setiap hari. Dan menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah hari-hari ini kasih kita kepada Tuhan sudah tinggal menjadi sebuah kenangan? Sudah tidak ada lagi hangatnya kasih, sudah tidak ada lagi hangatnya cinta kita kepada Tuhan, seperti masa waktu kita mengalami kasih mula-mula dulu. Mungkin dalam KKR, mungkin dalam sebuah retreat, waktu kita masih muda, mungkin dalam satu ibadah tertentu, atau mungkin dalam saat teduh kita pribadi di rumah. Dulu kita begitu mengalami kasih yang menggebu-gebu, kasih yang menyala saat kita berdua dengan Tuhan, tetapi itu tidak lagi kita rasakan. Nah, kata kasih di sini, saudara, itu menggunakan bahasa Ibrani yaitu hesed. Nah, hesed ini bernada afektif. Artinya begini, kasih yang diungkapkan secara mendalam dan kemudian itu diekspresikan.
Sama seperti halnya ketika mungkin seseorang wanita mengasihi kekasihnya dan ungkapan itu betul-betul diekspresikan dengan mendalam, dengan pelukan, terus kemudian begitu erat sekali, kasih itu diekspresikan. Nah, kasih yang diekspresikan ini tidak ditemukan lagi, kasih yang mendalam ini tidak ditemukan lagi dalam diri orang-orang Israel. Jadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana awal-awal dahulu ketika kita mencintai Tuhan? Apakah itu masih ada? Apakah perasaan itu masih menggebu-gebu? Apakah perasaan itu masih menyala-nyala dalam hati kita? Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sama seperti awal dulu kita bertobat, awal kita lahir baru, awal kita dijamah Tuhan, awal kali kita merasakan kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan? Atau cukup hanya pada waktu itu dan kita tidak membangun cinta setiap hari? Nah, kita bisa melihat saudara di beberapa ayat yang akan kita baca, alasan mengapa kemudian cinta yang dialami oleh orang Israel ini kemudian kandas, tidak lagi memiliki kasih, tidak memiliki cinta lagi kepada Tuhan seperti pertama dulu. Yang pertama, apa yang membuat cinta orang-orang Israel kepada Tuhan menjadi kandas? Ayatnya yang kelima. Di sana berkata seperti ini, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Garis bawahi kalimat ini, mereka mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Jadi yang pertama, mengapa cinta orang-orang Israel kepada Tuhan bisa kandas dan tidak menikmati cinta mula-mula yang dulu, sehingga hanya sekedar nostalgia? Yang pertama adalah karena mereka menjauh dari Tuhan dan kemudian mereka mengikuti dewa kesia-siaan. Alkitab di sana mencatat dengan jelas, tidak hanya sekedar dewa, tetapi di sana ditambahi kata kesia-siaan. Karena memang adalah segala sesuatu yang di luar Tuhan dan kita sembah, itu adalah kesia-siaan. Tetapi kita justru malah mengikuti dewa kesia-siaan itu. Mungkin sekarang ini tidak dalam rupa-rupa dewa, tetapi kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya adalah sia-sia. Pergaulan-pergaulan yang di luar Tuhan, gaya hidup yang di luar Tuhan, segala sesuatu yang itu menghambat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, justru malah itu yang kita ikuti. Dan kita perlahan demi perlahan tanpa sadar, kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita mulai kehilangan kasih kita kepada Tuhan seperti yang semula, sehingga hanya sekedar nostalgia. Di ayat ini sudah jelas dikatakan saudara, bahwa mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Artinya apa? Sesuatu yang kita ikuti kalau itu adalah kesia-siaan, maka itu berpengaruh dalam setiap kehidupan kita. Maka ayat itu mengatakan kita pun menjadi sia-sia. Orang Israel ketika mereka mengikuti dewa kesia-siaan, maka mereka menjadi sia-sia. Hidup mereka menjadi sia-sia. Kalau kita dalam dunia ini kita juga mengikuti, kita condong kepada hal-hal yang sia-sia, maka hidup kita, setiap aspek kehidupan kita, pribadi kita akan menjadi seseorang yang sia-sia, tidak ada artinya. Maka tinggalkan sesuatu yang sia-sia dan kejar sesuatu yang berharga, yaitu kecintaan kita kepada Tuhan, seperti pada waktu masa awal-awal kita mencintai Tuhan pada waktu itu. Itu bagian yang pertama saudara. Jadi mari tanggalkan deh sesuatu yang sifatnya sia-sia dan kembali lagi kepada sesuatu yang berharga, yaitu Tuhan. Bagian yang kedua, ayat 6 sampai ayat 8. Saya baca secara cepat, saudara bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Garis bawahi, mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Ayat 8, para imam, bahkan para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Bagian yang kedua, apa yang membuat cinta mereka kepada Tuhan kandas?
Karena mereka sudah dan terlalu puas dengan apa yang mereka dapat. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mencari Tuhan. Tetapi setelah mereka masuk ke dalam kota tanah Kanaan, mereka mendapatkan kepuasan secara jasmani, mereka lupa Tuhan. Ketika mereka mendapatkan kepuasan secara lahiriah, mereka lupa Tuhan. Ketika mereka sudah terpenuhi kecukupan dalam setiap kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan, kemudian mereka lupa dengan Tuhan. Sehingga mereka hanya puas dengan hal yang jasmani, padahal mereka tidak mengalami kepuasan terhadap hal yang rohani. Itu yang membuat cinta mereka kandas kepada Tuhan. Dulu saat kita dalam keadaan sulit, dulu saat kita butuh pertolongan, kita datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, saat kita dalam kondisi yang baik-baik saja, apakah segala kepuasan itu membuat kemudian kita lupa untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Saat dulu saat masih pacaran, kita menggebu-gebu, kita betul-betul mencintai, kita betul-betul habis-habisan mengasihi kekasih kita. Tetapi saat kita sudah menikah, saat semuanya tercapai, apakah kasih itu masih menyala? Mari hubungkan itu dengan kehidupan percintaan kita dengan Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ayat 11. Di sana katakan seperti ini, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tuhan sendiri berkata bahwa apakah satu bangsa, Tuhan mengakui bahwa bangsa-bangsa lain tidak mungkin menukarkan Allah mereka yang sebenarnya bukan Allah untuk sesuatu hal yang sia-sia, untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Tetapi justru Israel yang Allahnya itu betul-betul Allah, yang sungguh-sungguh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah menebus dan membebaskan mereka keluar dari Mesir. Tetapi justru itu ditukar oleh berhala-berhala, itu ditukar oleh Allah asing yang tidak menolong mereka. Bahkan justru itu adalah buatan tangan mereka sendiri. Sesuatu yang berharga ditukar dengan sesuatu yang tidak berguna. Orang rela menukarkan sesuatu untuk sesuatu yang berharga lebih. Dan kita lihat bersama, kalau orang Israel kemudian menukarkan Tuhan untuk sesuatu yang tidak berguna, berarti secara tidak langsung orang Israel menganggap bahwa Tuhan tidak berguna lagi dalam hidup mereka. Mungkin tidak secara terang-terangan kita menukar Tuhan, tidak. Menukar iman kita, tidak. Tetapi seringkali hal-hal yang esensial dalam hubungan kita dengan Tuhan itu kita tukarkan untuk hal-hal jasmani, untuk kepentingan-kepentingan, untuk satu acara-acara, untuk satu aktivitas yang sebenarnya itu tidak berguna dan mendatangkan kesia-siaan. Tetapi justru itu kita lakukan dan kita tukar waktu yang seharusnya kita habiskan dengan Tuhan. Hubungan-hubungan pribadi dengan Tuhan, penyembahan, doa, pembacaan firman Tuhan itu kita tukar dengan sesuatu hal yang bersifat tidak berguna, hal yang sia-sia. Jangan tukar sesuatu yang berharga dalam hidup kita untuk sesuatu yang tidak berguna dan sifatnya sia-sia bahkan sementara. Kita baca, saudara. Kita lompat ke Yesaya. Yesaya pasal 62 ayat 5, ayat terakhir, saudara. Yesaya pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 62 ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan demikian. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Ini Tuhan mengumpamakan. Demikianlah dia yang membangun engkau menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Pertanyaan yang untuk menutup renungan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah Tuhan masih girang hati terhadap kita? Apakah Tuhan masih girang hati terhadap kita? Atau justru Tuhan sudah muak, Tuhan sudah bosan, Tuhan sudah jenuh dengan kehidupan kita yang terlalu jauh, terlalu lama meninggalkan Tuhan? Masihkah Tuhan girang hati atas kita? Mari ingat lagi masa-masa di mana kita berdua mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kasih mula-mula kita, cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Ingat itu. Tapi hanya jangan sekedar nostalgia, jangan hanya sekedar diingat, tetapi mari bangun itu setiap hari. Mari bangun itu setiap hari dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan.
Ini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekali lagi, jangan sekedar nostalgia. Bangun cinta, bangun kasih, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat.